Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya akan membahas tentang masyarakat multikultural. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Rahmi Ramadanti, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester yang diampu oleh dosen Hari Naredi, MPD. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian masyarakat. Masyarakat artinya adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Kedua, pengertian kebudayaan secara umum mengarah pada sebutan dari cara hidup sekelompok orang yang berarti cara mereka melakukan sesuatu. Kelompok yang berbeda mungkin memiliki budaya yang berbeda. Suatu budaya dari penjelasan pengertian kebudayaan secara umum diturunkan ke generasi berikutnya dengan belajar. Pengertian kebudayaan secara umum adalah bagian dari pola terpadu pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Pengertian kebudayaan secara umum juga mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ini bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat. Kebudayaan adalah pola perilaku yang ada dalam kelompok sosial. Ketiga, ada pengertian multikultural. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Multikultural merupakan sikap kepedulian dan memahami perbedaan atau adanya pengakuan politik dari masyarakat atau orang kelompok minoritas, menurut Ibrahim 2013. Nah, secara keseluruhan, pengertian masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku, bangsa, dan budaya dengan beragam adat istiadat. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik masyarakat multikultural. Ada 5. Saya akan bahas dari yang pertama. 1. Keberagaman yang berbeda. Ciri masyarakat multikultural yang pertama adalah memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Bisa dibilang keberagaman yang dimiliki cukup kompleks. Tidak hanya 1 atau 2 keberagaman yang muncul, bahkan lebih banyak lagi. Jadi, jika di suatu daerah ditemukan keberagaman secara agama, budaya, ras, dan lain sebagainya, maka daerah tersebut rawan muncul konflik. Sebaliknya, jika masyarakat mampu melakukan kontrol, justru keberagaman yang ada semakin menguatkan satu sama lain. 2. Memiliki norma yang telah disepakati bersama. Karakteristik masyarakat multikultural dapat pula ditandai dengan kesepakatan. Jika di suatu wilayah memiliki keberagaman masyarakat, pasti ada norma-norma masyarakat yang diberlakukan di sana, di mana norma yang muncul lahir atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama ini dibentuk dari konsekuensi terhadap norma yang ada. Barang siapa yang melanggar, siap dengan segala bentuk sanksinya. Yang ketiga, bersatu melalui waktu yang lambat. Entah sadar atau tidak, masyarakat multikultural memiliki kelemahan dalam masalah waktu. Ya, betul sekali, dalam kekompakan atau kesadaran kolektif melalui waktu yang cukup lambat. Contoh, dalam perkumpulan komunitas atau organisasi, untuk membuat perubahan bersama memakan waktu yang lama. Alasan kenapa lama pun sederhana, karena disebabkan penyesuaian diri dengan satu orang dengan orang lain. Kita harus bisa menyatukan perbedaan antar kelompok dan saling toleransi dengan sesama anggota kelompok. Sehingga wajar jika dari masalah waktu pun tidak bisa dikerjakan serba instan. Yang keempat, yaitu perbedaan masyarakat memicu konflik sosial. Karakteristik masyarakat multikultural terletak pada perbedaan masyarakat yang muncul, memicu terjadi konflik sosial. Contoh sederhana, perbedaan suku A dengan suku B memiliki peluang terjadi bentrok atau perselisihan dibandingkan dengan sesama suku. Itu sebabnya pentingnya pengendalian sosial di dalam masyarakat. Tujuannya untuk menekan dan meminimalisir pertentangan yang terjadi antar kelompok atau semacamnya. Bahkan perselisihan yang tidak segera dibereskan dapat membentuk stereotip negatif antar kelompok. Yang kelima, terjadi dominasi kelompok. Karakteristik yang terakhir yang umum kita temukan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya dominasi kelompok. Umumnya dominasi kelompok ini terjadi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki power lebih besar. Nah, itulah beberapa karakteristik masyarakat multikultural yang ada dan memiliki ciri-ciri khas dari beberapa negara seperti negara Indonesia yang dikenal dengan masyarakat multikultural. Nah, sekarang saya mau jelasin nih tentang contoh masyarakat multikultural yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, tidak saling menyindir.
dan menyinggung agama yang dianut oleh orang lain, karena masalah kepercayaan adalah hak asasi orang lain. Yang kedua, setiap umat muslim berhak menggunakan hijab jika memang itu sesuai dengan kemantapan diri. Sementara sesama umat muslim tidak boleh memaksa umat muslim lain yang belum berhijab. Meskipun berhijab sebuah kewajiban, kita tidak memiliki hak untuk memaksa kehendak orang lain. Nah, yang ketiga, memberikan kebebasan bagi teman yang beragama lain untuk menjalankan ibadah. Yang keempat, tidak menyinggung ciri khas ras atau golongan tertentu. Karena setiap golongan atau ciri khas memiliki kearifan lokal dan aset budaya yang menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural. Yang kelima, jika konteksnya adalah sebuah perusahaan, maka perusahaan memberikan kebebasan beribadah bagi karyawannya sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, itulah beberapa karakteristik dan contoh yang dapat saya sebutkan. Nah, saya ada video wawancara beberapa tetangga saya di sekitar rumah saya. Halo kakak, ini dengan kakak siapa? Dengan Adinda. Dengan kakak Adinda. Oke kakak Adinda, kakak masih ada nggak sih tradisi di sekitar kakak atau di keluarga kakak gitu? Tradisi yang masih dijalankan? Masih. Oh masih, apa tuh? Biasanya tradisi yang masih dijalankan itu namanya tradisi Markobar, di mana tradisi itu sebuah petuah dari kakek sampai sepupu memberikan wejangan sebelum menikah. Oh gitu. Oh jadi masih dijalankan ya sampai saat ini ya? Iya. Oh gitu. Terus kalau pandangan kakak buat perbedaan tradisi itu apa? Ya, kita saling mentoleransi aja ya, karena kan di Indonesia ini itu banyak suku bangsanya. Oh iya. Ya, banyak tradisi juga. Ya pasti di setiap wilayah tradisinya berbeda-beda dan mempunyai tujuan dan maksudnya masing-masing. Oh gitu. Oke kakak, terima kasih ya. Halo kakak, ini dengan kakak siapa? Dengan Iin. Oh dengan kakak Iin. Nah, kakak masih ada nggak sih tradisi di sekitar rumah kakak atau di keluarga kakak gitu? Masih ada. Tradisi apa tuh kak? Namanya tradisi Erau. Oh tradisi Erau. Iya, kalau tradisi Erau itu ada di Kalimantan Timur. Tradisi ini tuh biasanya untuk masyarakat yang mengungkapkan rasa syukur mereka karena hasil panen mereka itu melimpah. Oh gitu. Terus masih dijalanin nggak sih kak sampai saat ini? Oh masih, dan ada setiap tahunnya, juga ada festival setiap tahunnya. Oh gitu. Nah terus kalau pandangan kakak tentang tradisi di sekitar kakak itu apa sih? Kita sih saling toleransi aja, karena gitu. kan namanya tradisi di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Oh gitu kak. Oke, makasih ya kak buat waktunya. Sama-sama. Halo kakak, dengan kakak siapa? Dengan Atta. Oke, dengan kakak Atta. Kakak ada nggak sih tradisi yang masih ada gitu di sekitar rumah kakak atau di keluarga kakak? Kebetulan saya dari Banten dan di daerah kampung saya itu masih ada tradisi debus. Debus itu atraksi yang mempertunjukkan kekebalan tubuh manusia dari benda-benda tajam. Oh gitu. Tapi kalau di keluarga sih nggak ada yang melaksanakan tradisi seperti itu. Oh gitu. Jadi masih dijalankan nggak sih kalau sekarang ini di sekitar? Mungkin masih ada sih, tapi saya belum lihat lagi. Tapi mungkin masih ada. Oh gitu. Nah, menurut pandangan kakak, Iya. terhadap perbedaan tradisi itu apa sih? Menurut pandangan saya sih perbedaan tradisi itu sebenarnya biasa aja sih, maksudnya tidak terlalu keberatan. Tapi kalau kita tahu satu sama lain, kita jadi mengerti dan jadi menghormati tradisi suku lain, dan itu yang membuat kita jadi toleransi satu sama lain. Oh gitu kakak. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Nah, itulah beberapa video wawancara yang dapat saya tayangkan. Kesimpulan yang saya dapat, masyarakat sudah memiliki pemahaman secara individu bahwa masyarakat multikultural merupakan hak bagi seluruh manusia, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Setiap masyarakat berhak mendapatkan sikap dan perlakuan yang sama dari siapa saja dalam bentuk interaksi yang saling menghargai, menghormati, saling belajar keragaman budaya, proses pembauran, dan sikap toleransi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.